Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the international webinar on Halal Pharmaceutical and Healthcare Ecosystem Industry Forum. According to the State of the Global Islamic Economy Report 2022, that Muslim spend on pharmaceutical increased by 6.5% in 2021 and expected to grow by a further 6.7% in 2022. This number shows that the pharmaceutical market is poised for growth in the near future. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan itu kemudian menjadi sebuah cita yang harapannya bisa menjadi realita meskipun kerap kali terhalang oleh anggaran dana ataupun kebijakan lainnya. Urun rembuk warga, aspirasi maupun suara dikumpulkan untuk menjadi usulan, dirangkum untuk bisa masuk ke dalam draft perencanaan pembangunan. Perjalanan yang sudah berbulan-bulan sebaiknya menghasilkan rangkuman yang layak untuk direalisasikan. Lalu kiranya bagaimanakah dinamika dan juga perencanaan pembangunan Kota Bogor ke depan? Hadirin, live dari Big Glen Hotel Bogor bersama dengan saya Bayu Aditama. Inilah Dialog Musrenbang RKPD 2025 dari Kota Bogor. Kita berikan apresiasi dulu Bapak dan Ibu dengan tepuk tangan. Jadi memang begitu pentingnya ya bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara supply dan juga demand, di mana supply-nya diberikan oleh lembaga keuangan tapi juga demand-nya dari para pelaku usaha juga mereka harus mengerti apa yang mereka butuhkan sebetulnya untuk bisa meningkatkan kualitas mereka yang ada di daerah. Lalu mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Fajar kembali dan juga mungkin Ibu Hanifah gitu ya. Setelah akhirnya dilakukan pendampingan dan juga dilakukan bagaimana fasilitasi untuk bisa para pelaku usaha ini bisa lebih punya demand yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bagaimana Bu dan juga Bapak respon dari para pelaku usaha yang ada di destinasi wisata? Jadi bukan hanya melakukan pembiayaan tapi juga turut mendampingi sampai nantinya mengevaluasi ya Pak ya bagaimana dampak dari pembiayaan ini semoga juga bisa berdampak positif pada peningkatan pariwisata bangsa. Yang pendidikan ke depan itu bisa lebih mengena pada masalah yang sebenarnya. Artinya Pak, pendidikannya bisa untuk semua kalangan, baik itu yang mungkin difabel ataupun bahkan anak-anak yang punya bakat khusus tapi tidak tereksplor di sekolah gitu misalnya. Kalau menurut saya pendidikan inklusif, paradigma baru, perlu cara-cara baru gitu dalam mengembangkan pembangunan pendidikan di kita ya. Kalau ini inklusif, kalau yang pendidikan kreatifnya bagaimana? Begitu banyak keinginan hati dan juga implementasi terobosan maupun inovasi yang rasanya ingin sekali bisa terrealisasi di kota tercinta ini. Tapi tentunya tanpa aksi, tanpa kolaborasi, semuanya tidak bisa terjadi. Untuk itu dengan semangat untuk terus bersinergi, berkolaborasi dan terus bertransformasi, I think it's time for us in order to improve our life quality, expanding and building our capacity, and also claiming our dignity. Oleh karenanya, mari kita bersama bekerja keras untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih Bu Sekda, terima kasih Prof. Didik, terima kasih Kang Gusel Yakin, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti dialog siang ini. Biasanya nih polisinya udah bagus tapi implementasinya agak PR. Nah, menurut Bapak gimana caranya bisa public sector, private sector, and government tuh bisa sama-sama menjaga si implementasinya? Silakan Pak. Siang-siang berat ya pertanyaannya ya. Udah makan siang kan? Udah makan siang, wajib dijawab. Mari bersama-sama kita wujudkan suatu environment yang tidak hanya memikirkan tentang profit, tentang uang, but also thinking about the balance of people, planet, and profit. Let's make the earth sustainable enough for us to do business, for us to stay alive. Ladies and gentlemen, once again, Aditya Wirasantika, Tri Mumpuni, Hani Lestari Liwe, and Francisca Fortuna. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk speakers kita pada siang hari ini. Ladies and gentlemen, there was two fruitful sessions that we've done all together, discussing the key drivers in sustaining the development of halal pharmaceuticals and also regarding the investment opportunities in the halal pharmaceutical and healthcare ecosystem. We've heard a lot of insights from our speakers in this forum regarding the halal by design approach, which is very crucial, and also we must work together hand in hand all together, collaborating with the world producers and also industry stakeholder in order to create
create a better healthcare ecosystem. Also, we've heard the regulation recommendation on halal product value change, introduction regarding the halal industrial park and smart city with completed facilities and services, and so many other insights from our speakers. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day.